adanya Iko Hijek, sudah ada niat dari suara korban, keluarga korban, karena keluarga korban dulu sebelum adanya di Ikohi dan di Kontras, itu keluarga korban adanya di TRK. Dulu aku juga pernah ikut bergabung dengan TRK. Mayoritas keluarga Mei ya, korban kerusuhan Mei saat itu sangat meluas. Jadi setelah dari TRK mereka dan sudah ada pendampingan dari Kontras sehingga ada penguatan dari Ikohi. Nah, Ikohi memang lebih fokus kerja-kerjanya kepada penguatan korbannya dibandingkan advokasinya yang ada di Kontras gitu. Nah, berangkat dari situlah kita suara-suara korban ini semakin lama dari tahun 98 reformasi hingga berapa tahun kemudian mereka juga mengalami kelelahan, kejenuhan, dan mereka juga tidak hanya memikirkan perjuangan tapi juga mereka memikirkan kehidupan yang real di depan mata mereka. Di situ berangkat dari situ suara-suara korban ingin membangkitkan kembali semangat mereka untuk mencari kehidupan yang lebih, dan tidak, karena perjuangan itu sebetulnya bukan menguras tenaga dan pikiran tapi menguras juga pendapatan mereka, sehingga kebutuhan mereka untuk membayar pendidikan anak dan untuk ini modal mereka terbengkalai untuk pergi ke sana kemari, bukan wirawiri tapi mereka memperjuangkan haknya dari kasus yang mereka alami. Setelah 98 kan kita berusaha untuk mengadakan advokasi kepada negara. Nah, justru di situ kelihatan bagaimana kesusahan korban ini untuk ikut aktif dalam advokasi dan advokasi itu semuanya harus kita support, bahkan sampai kepada hal-hal yang sederhana transport pun kita harus support. Untuk itu Ilsam bersama dengan Ikohi menggagas sebuah usaha untuk mendukung korban dalam mencari keadilan, yaitu lewat koperasi. Koperasi Gemaripa ini kan kebanyakan kan keluarga korban pelanggaran HAM. Ya kalau buat bantuan sudah pasti membantu sekali, karena saya juga udah sempat pinjem 2 kali ya untuk nambahin modal di warung, dan itu pun juga bikin kita tuh semangat dalam berdagang, karena kan kita akan mengembalikan. Karena dengan cepat kita mengembalikan, rajin mengembalikan, secara otomatis kita bisa minjem lagi kan, dan itu secara otomatis kan bertambah lah, modal kita bertambah gitu. Itu modal kan kalau di warung ini kan saya biasanya tuh beli rokok, kopi-kopi mentah gitu kan, minuman, dan itu saya belikan ke situ kan, itu kan perputarannya kan tiap hari gitu. Nah, itu membantu sekali, dan untuk pengembalian itu ya caranya saya challenge-in setiap hari gitu. Jadi bisa pas ada perkumpulan koperasi, uang itu udah bisa dipulangkan. Aku dulu dagang mulai 2003, itu pinjaman dari Dem Relawan waktu 70.000, modal 70.000. Setelah itu saya dapat nambah sedikit. Pas 2010 saya pernah stop setahun karena uang habis buat makan, buat bekal sekolah. Udah itu terus saya cari pinjaman ke sono ke sini. Aku dapat pinjaman dari orang 400.000, saya modal kembali, karena yang punya rumah itu nyuruh daripada kerja di rumah orang, udah lebih baik dagang lagi seperti kayak dulu. Oh ya nanti bang, saya cari modal.
cari modal, ada yang modalin. Kebetulan yang ngasih modal 400.000, saya dapat celengan 300.000. Jadi mulai kembali 2010. Karena saya nyari dagangan begini, untungan 50 perak. Terus nggak lama habis, saya dapat pinjaman dari Ikohi, akhirnya berlanjut gitu. Ya alhamdulillah kita berjalan lancar. Uang pinjaman dari Ikohi sebesar 500, uang koperasi sebesar 500 bermanfaat untuk nambahin dagangan. Tadinya dagangan sedikit jadi penuh gitu. Kita bersyukur alhamdulillah. Tadinya warung sedikit, saya jadi banyak gitu. Ada bantuan koperasi begitu. Satu, bunganya nggak gede, nggak besar. Itu kan bantu untuk usaha kecil-kecilan. Nah itu saya ya ada bermanfaatnya untuk usaha gitu. Yang penting saya setoran bulanan koperasi itu ya satu lancar, keduanya saya nggak punya utang di tempat lain atau di pasar atau di toko-toko mana, saya nggak, cuman hanya di koperasi aja setiap bulan itu. Dari tahun 90, karena kita modalnya nggak ada, jadi cuma tempe tahu, sayuran, cabai, bawang. Karena ada koperasi, jadi kita nambah modal, tambah buat beli modalnya dagangan itu gitu. Yang penting juga kita bisa kumpul sama semua anggota yang rata-rata kan ibu rumah tangga yang punya kegiatan sehari-harinya juga jualan, ya dari situ kita juga bisa sharing, saling yang nggak bisa dagang ini bisa bertanya, bisa ngajarin gitu. Banyak banget gitu kalau yang bisa kita dapat. Setidaknya kita bisa tahu keadaan korban, perkembangan kasus kan seperti itu. Terus ya mungkin mereka punya kesulitan kan, setidaknya mungkin kita yang tidak punya kesulitan bisa membantu kayak gitu-gitu. Dan kita secara otomatis ya nggak akan putus lah, karena setiap bulan kita ketemu. Kalau buat saya pribadi sangat-sangat membantu. Lewat koperasi paling tidak satu, mereka dapat walaupun sedikit meminjam uang untuk pengembangan usahanya, itu secara langsung misal. Tetapi juga yang lainnya adalah koperasi ini adalah tempat di mana korban juga bisa saling bertukar pikiran, bertemu untuk memikirkan penyelesaian kasusnya juga di situ. Artinya koperasi ini sebagai tempat untuk bertemu, tempat untuk berembuk. Selain berembuk soal yang bersifat ekonomi, juga berembuk soal-soal yang bersifat penyelesaian kasusnya.